Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Maksudi Jen Mutakin MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Serang beserta Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Serang. Yang kami hormati para Kaprong SMK Negeri 1 Kota Serang. Yang kami hormati Bapak Mahmudi SPDI selaku Pembina Rohis Al-Faruq SMK Negeri 1 Kota Serang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMK Negeri 1 Kota Serang serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada acara kegiatan pesantren kilat Ramadan SMK Negeri 1 Kota Serang. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kepada para umatnya sampai akhir zaman. Kami selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Tadarus bersama, 3. Video edukasi, 4. Ceramah, 5. Doa dan penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tadarus bersama. فبأي آلاء
تكذبان تنزل أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرض المجرمون بسيماهم فيعرضون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجعل الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن
teman-teman yang sudah membaca ataupun mendengarkan, semoga yang membaca ataupun mendengarkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak sih? Saya itu ya. Ini bro. Langsung atas. Terus saling tuh. Good. Itu lagi kau. Jam berapa bro? Jam 2-an. Soalnya asar masih lama Ya, santai. tuntasin aja dulu. Oke siap. Kita main dulu masih lama slow asar Ya, mas. santai aja. Oke. Kalau Beb, Iya, kamu lagi apa? biasa lah. Oh, Beb, nanti sore bisa jalan nggak? Kalau misalkan bisa jalan, main yuk. Kemana? Ini biasa, kita jalan-jalan aja muter-muter kota Serang tuh. Maju, dapat gua dapat. Dan. Ya, kena lagi kan? Atas. Kena. Aduh, ntar gua bantu. Masa bro, woi. Sorry. Ya, sorry bro. Mana aja? Gue baru dari itu masjid biasa. Ngapain? Biasa sholat. Oh, Masya Allah. Inter kabar apa Inter? Gua mau bareng. Inter, woi. Acara yang selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ade Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terutama adik-adik kami yang sedang berjuang melaksanakan kewajiban sebagai anak didik agar lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, mari
kita laksanakan kewajiban kita sebagai anak didik, karena kami semua yakin dari anak-anak kita akan terlahir generasi-generasi yang berkualitas adanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah kali ini, kita akan mengambil tema kemuliaan di bulan Ramadan. Kami judul dengan Fadilatis Syahri Ramadan. Untuk acuannya, insya Allah kami angkat dan kami kutip dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, fiha hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pemirsa yang kami muliakan, sudah maklum adanya Ramadan adalah satu bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 12 bulan. Sudah jelas di dalam bulan Ramadan salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman hidup manusia, untuk dijadikan hukum sekaligus hujjat, penjelasan dan segala macam kebutuhan-kebutuhan manusia adanya di dalam alam semesta ini. Unzila fihil Quran. Dan ayat selanjutnya hudal linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinats minal huda, dan juga sebagai bayyinat, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Dan juga wal furqan sebagai garis pemisah antara hak dan batil. Ramadan adalah bulan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan 2000 sebelum alam ini semesta untuk dijadikan ajang beribadah umat manusia. Dalam ayat yang kami tadi sampaikan, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan di dalam bulan Ramadan ini berpuasa, la'allakum tattaqun. Maksud dan tujuannya adalah agar kita umat manusia meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami cintai, Ramadan juga adalah sebagai bulan yang di dalamnya untuk dipersilahkan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dalam melaksanakan kebaikan. Ramadan disebut juga bulan hikmah. Ramadan juga disebut juga bulan maghfirah. Dan Ramadan juga disebut bulan berkah. Pemirsa, sudah jelaslah kita sebagai umat muslim sepatutnya harus juga banyak berpikir. Kita kaitkan dengan usia kita.
kita kaitkan dengan masa kita hidup di alam semesta ini. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun kita hidup di alam semesta ini. Adakah Ramadan yang kita raih? Adakah hikmah Ramadan yang kita dapatkan selama kita hidup 50 tahun? Ya, salah satu contoh kita ambil. Kita hidup selama 30 tahun. Kita ambil masa balik kita 15 tahun. Kita sudah melakukan Ramadan 15 kali Ramadan. Pertanyaannya, adakah 15 kali itu masuk dalam nilai ibadah Ramadan itu sendiri? Jangankan 15 kali Ramadan, 1 Ramadan saja, 1 tahun Ramadan saja, Allah berkenan akan melimpah ruahkan pahalanya untuk kita. Insya Allah, Allahumma amin. Jangankan 15 kali Ramadan, 1 Ramadan saja kita dapatkan hikmah Ramadan, itu sudah mewakili 83 tahun lebih hadirin. Sungguh luar biasa fadilah Ramadan ini. Ya, kita sudah maklum. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang sangat kami cintai. Di dalam Al-Quran disampaikan juga, di bulan Ramadan terdapat malam yang sangat mulia, disebut malam Qadar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, mungkin surat ini sudah mewakili bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Sampai-sampai tanazzalul malaikah waruhu fiha. Tepatnya di malam Qadar tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya dan langsung menjawab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan fi lailatul qadr, di malam Qadar. Dalam penjelasan kitab lain, malam Lailatul Qadar sudah jelas terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Apakah kalian tahu? Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apa yang disebut malam Qadar? Nah, ini masalahnya. Allah bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Apa jawaban Allah di dalam pertanyaan yang terkait dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah satu malam khair min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan hadirin pemirsa yang kami muliakan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Banyak loh 1000 bulan itu. Kalau kita hitung, ya, 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Nah, kita hanya dapatkan dengan satu malam. Kita dapatkan dengan satu malam. Sungguh luar biasa hadirin pemirsa yang kami muliakan. Oleh karena itu, kami sampaikan, jangankan 15 kali Ramadan kita dapat hikmah Ramadan. 1 kali saja hikmah Ramadan kita dapatkan dalam seusia kita hidup. Subhanallah, itu sudah mewakili dan sudah meliputi selama 83 tahun. Itu
syahrul Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ya, keberkahan untuk kita semua sebagai umat muslim juga memberkahi seluruh umat manusia di jagat alam raya ini. Subhanallah. Nah, kita kembali kepada terkait dengan Lailatul Qadar ya. Tadi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian apa lagi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah izinkan para malaikat untuk turun. Tanazzalul malaikah. Malaikatnya bukan 1, 2, 10, 30. Ribuan. Ya, ribuan. Dalam kitab Duratun Nasi dijelaskan itu lebih dari 70.000 malaikat hadirin. Turun pada malam Qadar. Turun dari arsy, ya, dari langit. 7, 6, 5. Kemudian 4, 3, 2 dan 1. Ya. Kita boleh yakini, ya. Dalam satu pelajaran dinyatakan setiap langit, lapisan langit itu ada penghuni malaikatnya. Ya. Ada penghuni malaikatnya. Dan semuanya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun di malam Qadar. Untuk apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dipimpin oleh malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim, atas izin Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan. Tanpa kecuali turun. Bi'idni rabbihim min kulli amr, untuk mengurusi segala urusan-urusan kehidupan manusia. Nazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Salamun, kesejahteraan itu terliputi, kesejahteraan itu tercurah pada malam Qadar. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, ini ya permisa. Kita kembali kepada pertanyaan kami tadi. Kita ibaratkan kita hidup 30 tahun, kita ambil 15 tahun masa balik kita. Kita masukkan 15 tahun, 15 kali Ramadan. Ya kan? Subhanallah. Ya. Berarti kalau kita nanti dipanggil oleh Rabbul Izzah, ya, pindah dari alam fana ke alam baqa, dari alam dunia pindah ke alam akhirat, ya kan? Insya Allah kita sudah mempunyai bekal. Dengan Ramadan saja sudah mempunyai bekal untuk dijadikan hujah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, jangan disia-siakan. Di putaran 10 kedua ini, di putaran Ramadan 10 kedua ini, ya, kita ayo tingkatkan. Kita tingkatkan kualitas kita dalam mengisi Ramadan pada tahun ini. Ya. Insya Allah kita belum ada kata ketertinggal. Ya. Belum ada kata tertinggal. Karena baru saja kita lewati 10 pertama Ramadan. Dan sekarang kita sedang menjalankan 10 kedua di bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan ini kita dibagi 3 hadirin. Kita bagi 3, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Nah, 10 pertama, alhamdulillah kita sudah lewati. Mudah-mudahan 10 pertama, ya, Ramadan kita Allah berkenan memberikan nilai yang terbaik. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, ini 10 yang kedua, sedang kita perjuangkan. Ya. Kita sedang perjuangkan. Oleh karena itu, ya, jangan disia-siakan. Mari kita isi dengan amaliyah yang memang akan menjadikan mulia untuk kita semuanya. Akan mengangkat kemuliaan kita, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Maghfirah. Ya. Bulan Maghfirah. Kenapa? Ya. Lailatul Qadar dirahasiakan. Para alimil ulama berkontroversi.
Lailatul Qadar bisa terjadi di tanggal-tanggal pertama. Lailatul Qadar juga bisa terjadi di tanggal-tanggal pertengahan. Bahkan ada yang berpendapat Lailatul Qadar terjadi di akhir-akhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kenapa? Rahasianya adalah kita jadikan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita jadikan dari tanggal 11 sampai ke tanggal 20. Dari tanggal 20 sampai akhir. Jadikanlah semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan. Tadarus kita tingkatkan. Ya. Ustaz, saya belum hafal Al-Qur'annya. Saya belum bisa membaca dengan fasih. Ya, apakah dapat hikmah Al-Qur'an? Wa insya Allah, Allah Maha Tahu. Ya. Jangan dijadikan alasan. Ya. Dengan sebab kita belum lancar membaca Al-Qur'an sehingga kita tidak melakukan bacaan Al-Quran itu sendiri. Sungguh sangat merugi adanya. Walaupun kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Tingkat membaca Al-Quran itu bukan hanya di lisan. Tingkat beribadah lewat Al-Quran ada berangkat dari hati sanubari kita. Insya Allah, Allahumma amin. Ya. Jadi tidak ada halangan, hadirin. Tidak ada halangan, tidak ada alasan. Ya. Baca Al-Quran walaupun kita belum lancar. Apalagi yang sudah fasih. Apalagi yang sudah faham. Ini sangat menguntungkan, hadirin pemirsa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, Ramadan jangan kita sia-siakan. Ramadan juga harus mempunyai beberapa syarat untuk menggapai kemuliaan Ramadan. Syarat pertama, Ramadan ya, menuntut kita sebagai umat muslim ya, untuk melakukan berpuasa. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, ya. Tapi juga harus betul-betul menahan sifat-sifat dohiriyah dan sifat-sifat batiniah kita. Insya Allah ya, itu syaratnya. Ya sangat merugi kalau kita puasa hanya lapar perut doang. Kita merugi ya, kalau hanya puasa hanya menahan haus dahaga saja. Namun nilainya tidak ada dengan sebab tidak melakukan melakukan penjagaan secara batiniah. Maksudnya apa Pak Ustadz yang disebut batiniah? Ya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Puasa bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga saja, tapi kita harus menahan amarah kita, ya kan? Menahan sifat-sifat jelek kita, mata kita, telinga kita, kemudian penciuman kita, lisan kita, dua tangan, dua kaki kita, bahkan perut dan farji kita juga harus kita jaga selama kita berpuasa. Insya Allah berpuasa akan penuh dengan nilai dan penuh dengan hikmah. Insya Allah. Ini salah satu kita ambil contoh. Puasa tidak bisa menjaga hawa nafsu. Coba bayangkan. Jam 9 pagi sudah menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Jam 9 pagi sudah menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Ini sudah jelas berpuasanya tidak akan dapat nilai. Ya. Kenapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore yang dipikirin makanan berbuka. Jam 9 beli timun suri. Jam 9 taruh di kulkas. Taruh di
Nanti jam 11 beli tape itu di pasar tahu. Gak banyak 2 kilo, taruh di kulkas lagi. Nah, nanti setengah habis doan beli apa? Kolak. Ya, dibeli kolak, nggak banyak, 3 box, taruh di kulkas. Nah, alhamdulillah jam 3 sore kulkas tidak bisa ditutup. Ya kan? Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Itu bisa-bisanya 4:30 pergi ke pasar lama beli ketan bintul. Masya Allah. Kaji mau kemana? Mau beli ketan bintul. Buat apa? Buat buka puasa. Ah, itu buat Teng Suri yang tadi jam 9 buat apa itu? Ya kan? Terus apa lagi? Tapi yang 2 kilo jam 10 tadi dibeli itu buat apa itu? Ya. Nah, itu satu hadirin pemirsa yang kami muliakan, karena kita tidak bisa mengekang hawa nafsu. Belum minumannya. Coba bayangkan. Es. Kopi susu ditambah dengan es jeruk, ditambah lagi es campur nano-nano. Masya Allah. Meja 2,5 meter penuh, Bapak hadirin rahimakumullah. Memperturutkan hawa nafsu. Ingat, kapasitas perut kita ini, kapasitas lambung kita, Masya Allah, tidak sebesar drum. Hanya beberapa ini saja, ya kan? Perut kita. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, jangan kau penuhi perutmu dengan makanan, bagilah 1/3 perutmu, 1/3. Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Bapak hadirin, pemirsa yang sangat kami muliakan. Nah, ini pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tertata rapi. Hanya kita saja sebagai umatnya untuk berupaya bagaimana caranya untuk mensuri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya, ayo kita berupaya. Makanya dalam putaran hidup kita 1 tahun 12 bulan ada yang diwajibkan 1 bulan, yaitu melaksanakan puasa. Ini salah satu hikmah daripada berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan yang terkait dengan kesehatan, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan meraih kesehatan. Jadi sebenarnya simpel Bapak hadirin rahimakumullah. Sinter hadirin ada di pemirsa. Ya. Kalau kita pengen sehat, ayo kita belajar berpuasa. Karena berpuasa itu bukan hanya terpaksa. Puasa akan bisa diambil hikmahnya karena berangkat dari hati sanubari kita. Sehingga ada dalam syariat agama kita, Rasulullah memberikan persunahan. Salah satunya berpuasa. Berpuasa Ayyamul Bait. Berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Dan ada puasa-puasa yang lain yang nilainya sunnah. Ini tidak lain hanyalah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai umat muslim. Insyaallah, Allahumma amin. Kesimpulan, insyaallah pemirsa yang sangat kami muliakan, kesimpulannya, dengan adanya Ramadan, ya, kita sebagai umat muslim, ya, semestinya, karena ini adalah kewajiban. Yang kedua, dengan adanya Ramadan, ini adalah satu keuntungan bagi kita. Karena kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan juga akan mendapatkan hikmah nilai ibadah. Yang ibadah itu sudah jelas mewakili dan menghandle selama kita hidup di dunia ini. Insyaallah, Allahumma amin. Dan juga yang ketiga, kita mendapatkan hikmah dari Al-Quranul Karim. Ya. Mudah-mudahan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran, hikmah Al-Quran, yang memang kemarin-kemarin di luar Ramadan kita mendapatkan hikmah Al-Quran. Mudah-mudahan ya,
di Ramadan, di bulan Ramadan ini kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Insya Allah, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, ya, ada maslahat untuk kita. Ya, karena apa yang kami sampaikan ini mutlak adanya ya, sebagai pemicu, support untuk kita lebih meningkatkan kita dalam beramaliyah di bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ade Kurniawan yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lewati. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mahmudi SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan pesantren kilat ini walaupun dilaksanakan secara online dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksurana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rahim ya Bar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dan kita doakan senantiasa diberikan pahala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahmudi SPDI yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita lewati. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.